Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kembali akannya moral. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Stop bullying. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindin Intan Sabina dengan NIM 2022026 akan menjelaskan mengenai bullying. Tadi kita sudah menonton video mengenai bullying, maka semua siswa harus mengerti pengertian bullying, dampak, dan sebagainya. Kita akan membahas itu. Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti, di mana hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi yang menyebabkan seseorang akan menderita. Nah, bullying ini adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan, di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih lemah, atau seseorang atau sekelompok orang yang tidak yang merasa dirinya lemah. Setelah kita membahas mengenai pengertian, kita akan membahas mengenai jenis dan contoh bullying. Nah, perilaku bullying ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yang dimana yang pertama yaitu bullying secara verbal. Nah, ini paling sering dan mudah dilakukan oleh seseorang ketika dia akan membuli. Nah, bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Nah, contoh dari bullying secara verbal itu seperti julukan nama, celaan ataupun fitnah, ataupun surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan teror. Itu salah satu contoh bullying secara verbal yang sering dan paling mudah dilakukan. Yang kedua ada bullying secara fisik, yaitu yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Seperti contohnya yaitu seseorang memukuli ataupun seseorang menendang, menampar, kemudian mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, bullying secara relasional, yaitu yang dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis. Contohnya seperti perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, cibiran tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Kemudian yang keempat ada bullying elektronik. Nah, ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti media, komputer, handphone, internet, website. Itu sering sekali adanya perilaku bullying yang tidak secara langsung itu jenisnya bullying elektronik. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Apa sih sebab-sebabnya kenapa perilaku bullying itu muncul? Yang pertama, ada bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, ada keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Yang keempat, ada kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dan yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, seperti geng. Kemudian ada dampak negatif
dari perilaku bullying bagi orang yang menjadi korban. Yang pertama, terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kemudian tertekan psikisnya ataupun kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan fisik lain. Kemudian yang ketiga ada pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyindir, menyendiri, grogi, pendiam. Itu akan salah satu penyebab dampak negatif. Dan yang terakhir terganggunya prestasi belajarnya, seperti akan mengurangi nilainya, yaitu nilainya akan menjadi jelek, tidak konsentrasi belajar, kemudian lupa mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih mencegah dan melawan bullying itu? Yaitu yang pertama ada hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Kemudian hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Kemudian jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan perilaku bullying. Dan yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, sedangkan untuk melawan perilaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau. Yang kedua, mengganggu dan diganggu. Yang ketiga, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang keempat, jangan biarkan emosi terpancing. Yang kelima, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang keenam, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, ataupun tindakan sambil mencari pertolongan. Kemudian selanjutnya, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, dan laporkan pada orang tua dan guru ataupun pihak berwajib. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga siswa-siswa dapat mengerti ataupun dapat mencegah pelaku bullying, serta stop untuk teman-teman yang pernah melakukan bullying pada temannya ataupun pada siapapun. Dimohon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman ataupun siswa-siswa dapat mengerti dan tidak melakukan bullying, dan yang sudah pernah melakukan semoga tidak melakukan kembali, dan semoga siswa-siswa semuanya dapat mempunyai percaya diri dan stop untuk melakukan bullying. Saya ada kata-kata ataupun motivasi yang saya pegang, yaitu memang baik itu penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.